Halo, selamat datang di Perjalanan Waktu. Dalam video ini kita akan mengenang tentang pentil kecakot, atau yang memiliki arti penjaga telepon kecamatan kota di era pendudukan Hindia Belanda. Nah, sebelum lanjut ke videonya, alangkah lebih baiknya jika kalian klik subscribe channel ini untuk perkembangan channel ini agar bisa lebih berkembang. Jika kalian sudah subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih. Perkembangan teknologi yang begitu pesat berdampak pada kehadiran ponsel pintar yang semakin memudahkan berkomunikasi tanpa terbatas jarak dan waktu. Selama ada kuota internet atau wifi, komunikasi melalui telepon dan chat dapat dilakukan kapan saja. Tentu saja ini jauh berbeda dengan zaman dulu pada awal telepon hadir di Indonesia. Berkomunikasi melalui telepon tak sesederhana memasukkan nomor, lalu mengobrol dengan lawan bicara kita. Kala itu ada seorang operator yang bertugas menghubungkan sambungan telepon antara pembicara dengan lawan bicaranya yang berada di tempat lain. Operator telepon tersebut dipanggil sebagai pentil kecakot, yang memiliki arti penjaga telepon kecamatan kota. Ditulis Dukut Imam Widodo dalam Malang Tempo dulu, keberadaan pentil kecakot pun berperan penting dalam menghubungkan dua orang yang akan berkomunikasi jarak jauh. Sesungguhnya pada masa itu, telepon bukan satu-satunya alat komunikasi. Banyak orang yang masih berkomunikasi dengan surat menyurat melalui pos dan telegraf. Namun sejak hubungan telepon lokal digunakan pertama kali di Hindia Belanda pada 16 Oktober 1882, berkomunikasi melalui telepon mulai menjadi kebiasaan bagi sebagian orang, khususnya orang-orang Belanda dan Eropa. Ramadan KH Sugiyarta Sriwibawa dan Abrar Yusra dari monopoli menuju kompetisi menyebut hubungan telepon lokal pertama itu diselenggarakan oleh perusahaan swasta. Telepon tersebut membentang antara Gambir dan Tanjung Priuk di Batavia. Disusul 2 tahun kemudian hubungan telepon di Semarang dan Surabaya. Perusahaan swasta itu mendapatkan izin konsesi selama 25 tahun. Oleh karena itu, perusahaan alat komunikasi tersebut berkembang pesat di Hindia Belanda. Hingga tahun 1905, jumlah perusahaan telepon di Hindia Belanda mencapai 38. Sementara itu, khusus untuk hubungan telepon interlokal, perusahaan telepon Matsapich mendapat konsesi selama 25 tahun untuk hubungan Batavia Semarang, yang kemudian dilanjutkan dengan Batavia Surabaya, Batavia Bogor, dan Bandung Sukabumi. Sejumlah infrastruktur penunjang dibangun, salah satunya kantor telepon. Di kantor telepon itulah para operator bertugas menyambungkan telepon pelanggan. Menurut Ramadan KH dan kawan-kawan, prioritas pemakaian jasa telepon kala itu diberikan kepada pejabat-pejabat pemerintah dan pengusaha. Adapun pesawat telepon yang digunakan adalah jenis telepon baterai lokal yang mana jarak jangkauannya terbatas. Para pentil kecakot mendapatkan pelatihan selama beberapa waktu. Mengutip surat kabar The Locomotive, Samarang, Handles and Adventi Blade,
21 September 1949. Pelatihan operator telepon ini memakan waktu sekitar 1 bulan. Biasanya, para operator ini akan dilatih berbahasa Belanda dan diajarkan cara menyambungkan telepon dari satu pelanggan ke pelanggan lainnya. Prosesnya sebagai berikut. Saat Anda menelpon seseorang, panggilan akan lebih dahulu terhubung ke operator telepon yang menyebabkan sebuah lampu menyala. Operator telepon itu kemudian memasang sumbat di lubang yang menjadi milik nomor dan laporan Anda. Selanjutnya Anda memasukkan nomor yang ingin Anda ajak bicara, di mana operator memasukkan steker di ujung kabel yang lain ke dalam lubang yang sesuai dengan nomor telepon pelanggan yang ingin Anda ajak bicara. Karena proses tersebut, setiap operator memiliki lebih dari 2000 bukaan di ujung lain yang ada sambungan telepon. Setelah operator mencolokkan stekernya, lampu lain akan menyala di sisi operator. Hal itu menyebabkan bel berdering di pihak yang dipanggil. Bila lampu kedua padam, ini menjadi tanda bagi operator telepon bahwa pihak yang dipanggil telah melepas kaitannya. Setelah beberapa saat lampu akan kembali menyala dan ini menjadi tanda bahwa panggilan telah berakhir. Biasanya, operator telepon akan menarik colokan keluar dari bukaan setelah panggilan telepon selesai. Proses itu tampaknya tak rumit. Namun di waktu-waktu sibuk, operator telepon dapat menetapkan 400 sambungan per jam, yang berarti ia memiliki 10 hingga 15 detik untuk setiap koneksi. Kondisi itu membuat para operator telepon harus teliti dalam menyambungkan panggilan. Pasalnya, proses yang manual tak jarang menyebabkan telepon salah sambung. Menurut Dukut, para operator telepon ini biasanya bertugas untuk sambungan langsung dalam kota. Sementara untuk melakukan telepon jarak jauh hingga keluar kota, prosesnya membutuhkan waktu yang cukup lama, bahkan hingga berjam-jam. Mengapa harus menunggu waktu lama? Jawabannya, karena sistem SLJJ atau sambungan langsung jarak jauh ketika itu belum ditemukan. Jadi, kalau mau interlokal, memang harus melalui kota-kota tertentu yang ada kantor teleponnya. Lantas, kantor telepon itulah yang secara berantai menghubung-hubungkan dengan kota tempat tujuan si penelpon tadi.